Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Glenn, sahabat Sehatang. Saya akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu arsitektur komputer. Sebelumnya itu, adapun pengertian dari arsitektur komputer yang merupakan suatu konsep perencanaan serta struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Ini mencakup cara bagaimana berbagai komponen perangkat keras saling terhubung dalam bekerja sama untuk menjalankan perintah program, terutama fokus pada cara CPU bekerja dan mengakses data dari memori dan perangkat I/O. Arsitektur komputer merupakan ilmu dan seni yang mengatur interkoneksi komponen-komponen hardware agar perangkat komputer dapat berfungsi dengan baik dan efisien. Adapun latar belakang dari arsitektur komputer, perkembangan teknologi komputer yang pesat menuntut rancangan sistem yang efisien dan terstruktur sehingga proses komputasi menjadi efektif dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Sama seperti merancang sebuah bangunan komputer yang juga perlu sebuah cetak biru dari segi perangkat kerja agar kinerja dan biaya sesuai harapan. Arsitektur komputer membantu programmer dan engineer memahami bagaimana instruksi dijalankan dan data diolah. Selain itu, dengan adanya arsitektur komputer memungkinkan interoperabilitas sistem, pengembangan prosesor baru, dan peningkatan performa melalui optimalisasi komponen. Seiring berkembangnya kebutuhan komputasi, arsitektur komputer menjadi fondasi penting dalam desain hardware dan software. Adapun komponen-komponen utama komputer, yang pertama ada hardware dan komponen software. Kita masuk yang komponen hardware. Yang pertama ada motherboard atau mainboard. Itu merupakan papan sirkuit utama tempat semua komponen yang terhubung. Yang kedua adalah prosesor atau yang disebut dengan CPU. Otak komputer yang menjalankan instruksi program. Yang ketiga ada memori atau RAM yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program berjalan. Yang keempat ada storage atau HDD atau SSD yang berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen. Yang kelima ada power supply yang berfungsi sebagai sumber listrik untuk semua komponen. Yang keenam ada graphic processing unit atau GPU yang berfungsi sebagai memproses grafik dan gambar. Yang ketujuh ada input device yang berfungsi sebagai keyboard, mouse, dan perangkat masukan lainnya. Ada 8 output device yang monitor, printer, dan perangkat keluaran lain. Selanjutnya ada komponen utama software, terutama dalam sistem operasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kernel. Kernel ini merupakan bagian inti yang mengontrol operasi komputer seperti manajemen memori proses dan akses perangkat keras. Yang kedua ada manajemen proses, mengatur pelaksanaan program yang berjalan atau proses, termasuk penjadwalan CPU dan pengaturan sumber daya yang digunakan oleh proses. Yang ketiga adalah manajemen memori, mengatur penggunaan memori utama atau RAM, alokasi dan dealokasi memori bagi proses yang berjalan. Manajemen penyimpanan sekunder, mengelola file dan sistem penyimpanan jangka panjang seperti hardware drive atau SSD. Yang kelima adalah manajemen sistem input atau output, yang dimana mengatur komunikasi antara perangkat input atau output seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat lainnya. Yang keenam ada sistem berkas atau file system, yang dimana adalah mengorganisir dan mengolah data dalam bentuk file sehingga mudah diakses dan diatur. Yang ketujuh adalah sistem proteksi, yang dimana menjaga keamanan data dan sistem dari akses yang tidak sah atau merusak. Yang ke-8 atau user interface atau antarmuka
guna. Bangunan bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna bisa berupa Command Line Interface atau CLI atau Graphical User Interface atau GUI. Yang 9 ada Command Interpreter. Program yang membaca perintah dari pengguna dan menerjemahkan ke tindakan yang dapat dilakukan oleh komputer. Nah, keseluruhan komponen ini bekerja sama untuk menjaga agar software dan hardware pada komputer tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Selanjutnya, pembahasan dari arsitektur komputer. Yang pertama, untuk mengorganisasi dan mengoperasi komputer antara lain yang pertama adalah SISD atau Single Instruction Single Data. Arsitektur ini menggunakan satu prosesor yang mengeksekusi satu instruksi pada satu data setiap kali. Ini adalah jenis arsitektur komputer klasik yang diperkenalkan oleh von Neumann. Komputer dengan arsitektur ini sederhana dan digunakan pada komputer mini dan PC awal. Yang kedua adalah SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Arsitektur yang memungkinkan data instruksi dieksekusi pada banyak data secara paralel menggunakan beberapa prosesor efisien untuk aplikasi yang memproses data berulang seperti grafik dan pengelola sinyal. Yang ketiga adalah MISD atau Multiple Instruction Single Data, yang dimana menggunakan beberapa prosesor yang menjalankan instruksi berbeda pada data yang sama. Ini jarang digunakan dan lebih bersifat teoretis. Lanjutannya ada 4 MMD atau Multiple Instruction Multiple Data, menggunakan beberapa prosesor yang menjalankan instruksi dan data berbeda secara paralel. Umum komputer modern yang mendukung multi-core dan multi-threading untuk meningkatkan kinerja komputasi. Selain itu, ada arsitektur lain seperti von Neumann Architecture yang menyimpan instruksi dan data dalam satu memori. Yang kedua adalah Harvard Architecture, yang dimana memisahkan memori, instruksi, dan data dengan jalur bus yang terpisah. Pembahasan arsitektur komputer sangat penting untuk memahami bagaimana komputer mengelola instruksi dan data untuk menjalankan program secara efisien dan optimal. Kesimpulan dari arsitektur komputer mendefinisikan struktur dan operasi dasar komputer, sedangkan komponen komputer adalah bagian fisik yang mengimplementasikan arsitektur tersebut. Memahami keduanya penting untuk mengerti cara kerja komputer secara menyeluruh. Sekian dari presentasi saya. Mohon bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.